Oke, nomor 1 itu gimana? Jadi manakah dari pertanyaan berikut yang menyebabkan penurunan penurunan kecepatan gelombang pada sebuah tali? Jadi kalau kita tahu rumus kecepatan rambat gelombang tali itu adalah sama dengan akar dari T per mu ya. Sorry. T per mu. Sorry ya. Jadi kalau mu di sini itu adalah rapat massa ya. Rapat massa tali. Yaitu tegangan tali. Jadi ini mengurangi. Kalau dia itu mengencangkan, itu berarti meninggikan tegangan tali. Amplitudo juga nggak ada hubungan di sini. Nah, kalau dia itu menambah massa persatuan panjang, jadi kalau mu-nya itu makin besar, ya karena ini 1 per mu, maka kecepatan rambatnya akan makin turun ya. Kalau itu ditambah. Kalau mengurangi justru malah makin cepat. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua. Saat suatu gelombang merambat pada medium tertentu dengan laju rambat V, maka elemen medium akan berosilasi di sekitar kedudukan setimbangnya. Laju maksimum dari gerak elemen medium tersebut itu adalah Vmax ya. Bila amplitude gelombang bertambah menjadi 2 kali semula, jadi A nilai V akan meningkat 2 kali, sedangkan nilai Vmax tidak berubah bila amplitude menjadi 2 kali. Sebentar. Suatu gelombang merambat. Jadi kalau ini adalah kecepatan rambat ya. Nanti kecepatan rambat, kemajuan rambat. Jadi laju maksimum dari medium tersebut adalah Vmax. Oke. Jadi kalau misalkan Y itu adalah fungsi X dan T, itu adalah misalkan A minus KX kurang omega T, begitu. Ini maksudnya ini adalah yang kecepatan di sini. Sebentar. Kalau Vmax di sini itu adalah Vmax yang kecepatan osilasi ya. Jadi dy per dt gitu. Ini Vy kita nyebutnya itu kecepatan osilasi. Beda dengan V kecil itu kecepatan rambat. Kalau kecepatan rambat itu kalau amplitude dinaikkan ya dia tidak berubah kan, karena V di sini kan sama dengan lambda kali F kan. Jadi tidak ada hubungan dengan amplitude. Gitu. Jadi ini adalah minus omega A cos KX kurang omega T. Gitu. Nah, yang Vmax di sini itu maksudnya adalah Vmax dari osilasi. Jadi kalau besarnya Vmax itu adalah omega kali A. Gitu. Jadi kalau kecepatan rambat, karena kecepatan rambat itu hubungannya itu cuma dengan lambda dan F, tidak dengan amplitudo. Jadi kalau amplitudo diapain juga, tetap aja dia. Jadi nilainya tetap tidak berubah. Nah, kalau Vmax itu sama dengan omega kali A. Jadi kalau A-nya itu berubah, itu berarti Vmax-nya juga akan berubah 2 kali lipatnya. Kira-kira begitu jawabannya. Ada pertanyaan nggak?
Pertanyaan? Halo, tes? Tidak ada? Oke, aman. Good. Oke, saya harapkan bisa ya, nanti diujikan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, saat kita mendengar orkes musik, bagaimana kita dapat membuktikan bahwa laju rambat gelombang bunyi di udara memiliki nilai yang sama untuk berbagai frekuensi. Ya, jadi sebenarnya V di sini yang sama dengan lambda kali F itu bersifat konstan sebenarnya. Jadi kecepatan udara itu tidak berubah, relatif konstan ya di udara. Jadi apa namanya, kalau dia itu misalkan untuk yang apa namanya, jadi kalau dia itu istilahnya sama, yaitu berarti pendengarnya itu mendengarkan musik itu secara bersama-sama. Jadi apa namanya, ya cuma seperti ini aja. Jadi untuk berbagai frekuensi, kalau F-nya tinggi rendah, itu cuma kita main di lambdanya. Jadi kalau lambdanya itu, kalau frekuensinya tinggi berarti lambdanya pendek. Kalau frekuensinya rendah, lambdanya panjang. Tapi kecepatannya sama, kecepatan rambatnya. Jadi memang para penonton itu kalau ada musik itu mendengarkannya secara bersama-sama, relatif bergerakkan bersama-sama. Gitu. Yang terutama yang misalkan cuma barisan depan gitu ya. Seperti itu. Kalau yang apa ya di belakang tentunya dia mendengar lebih lambat ya, karena kan itu terkait dengan jarak gitu. Tapi kalau dia itu sama-sama di depan ya harusnya dia mendengarkan secara bersamaan. Oke, ada pertanyaan nggak di sini kalau terkait ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Seorang pengemudi mobil membunyikan klakson kendaraannya pada saat dia melaju mendekati dinding tebing. Berapa frekuensi yang terdengar oleh pengemudi lainnya yang sedang bergerak mendekati tebing dari arah yang berlawanan? Seorang pengemudi mobil membunyikan klakson kendaraannya pada saat dia melaju mendekati tebing. Oke. Berapa frekuensi yang terdengar oleh pengemudi yang lainnya yang dia bergerak mendekati tebing? Bentar, seorang menjaga klakson karena mendekati dinding tebing. Oke. Berapa frekuensi yang akan terdengar oleh pengemudi lain yang bergerak mendekati tebing dari arah yang berlawanan? Oh, oke. Jadi kalau misalkan tebing dia itu arahnya berlawanan, ya berarti dia jadi makin tinggi frekuensinya ya. Oke. Jadi karena sumbernya kan dia bergerak. Ingat ya, sumbernya kan itu bergerak. Aduh, maaf. Sorry. Sumbernya itu kan bergerak ya. Jadi ini sumber, dia memancarkan. Ini ada mobil yang arahnya berlawanan. Gitu. Jadi dia akan makin tinggi. Oke. Ya, frekuensinya akan makin tinggi. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak kita lanjutkan untuk nomor 5. Jika sebuah dawai pada sebuah harpa memiliki tekanan yang sama, bagaimana perilaku laju rambat gelombang pada dawai yang lebih kecil atau nada tinggi hingga yang paling besar nada bass?
Kalau dia itu apa namanya kecepatan rambatnya ini berarti pada gelombang tali ya. Jadi seperti tadi V di sini itu adalah aduh. Jadi V di sini itu adalah akar dari V per mu. Oke. Jadi tegangannya sama, jadi T-nya sama, T sama. Yang membedakan untuk di setiap kecil dengan besarnya itu biasanya mu-nya. Jadi dawai, jadi pada dawai itu, ya kalau mu-nya makin ringan ya berarti kecepatan rambat gelombangnya di dawai tersebut makin tinggi. Ketika dia itu dawai yang besar, rapat masanya kelajuannya akan makin lambat. Itu aja palingan. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Oke. Sebentar dulu ya, jadi istirahat dulu mungkin sekitar 2-3 menit. Gitu. Kita lanjutkan. Kemudian yang soal pertama ya bagian B. Gelombang merambat pada arah sumbu X positif memiliki amplitude 0,35. Ini kecepatan rambat ya 5,2 meter per second, frekuensi 14 Hz. Tulis fungsi gelombang tersebut dalam fungsi sinus. Jadi ini udah spesifik ya, fungsi sinus. Ya, jadi Anda udah dapat data, amplitude, frekuensi, dan kecepatan. Nah, jadi di sini Anda bisa dapatkan omeganya berapa. Kemudian K-nya itu ada 2pi per lambda. Yang lambdanya itu Anda dapatkan dari kecepatan dibagi frekuensi ya. Jadi itu jadi 2πf per V alias omega per V. Jadi didapatkan adalah K-nya adalah 17 per meter. Jadi kalau Anda tuliskan Y-nya, ya itu adalah A sin omega T atau 2πft kurangi K. Ya ini bisa KX kurang omega T juga bisa ya. Ini juga bisa seperti ini. Oh sebentar ya, sorry ini ke arah yang positif ya, sorry berarti ini ada kesalahan. Ini berarti plus ya, yang positif ya. Jadi kan kalau minus, dia itu dari positif ke negatif, dari kiri ke kanan. Jadi kalau KX kurang omega T, itu biasanya dari kanan ke kiri atau dari positif ke negatif. Kalau dari pada arah, ya, jadi pada arah X positif itu berarti dia begini arahnya. Jadi dari negatif ke positif. Jadi ini adalah KX tambah omega T. Begitu. Ada pertanyaan nggak dari sini? Pertanyaan, komentar? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi ini koreksinya itu KX plus omega T. Kemudian nomor 2. Tegangan tali sebesar 15 Newton memiliki rapat massa sebesar 0,85 kg per meter. Sebuah gelombang pada tali merambat ke arah sumbu X negatif, ya amplitudenya 3,6. Berapakah kecepatan A, kecepatan, dan B, panjang gelombang dari gelombang tersebut? Oke, jadi ini tinggal Anda bagi aja ya. F-nya kan tegangan tali 15, kemudian rapat masanya itu adalah 0,85 kan ya. Mu-nya itu 0,85, jadi ada tinggal masukkan rumusnya, jadi di akar itu dapat sekitar kecepatannya adalah 4,2 meter per second. Kemudian yang B, panjang dari gelombang tersebut adalah ya tinggal Anda inikan aja, amplitudenya kan, saya bukan bisa mau amplitude, kecepatannya kan 4,2 ya dari hasil A. Kemudian ada frekuensi di sana, Anda tinggal bagi, itu didapatkan 0,35 meter. Kemudian yang C, tuliskan, sebentar ini kok terbalik atau gimana ya? Sebentar, rasanya KX min omega T itu dari kiri ke kanan ya.
Kalau, oh ya sorry, dia ke arah sumbu X negatif, itu berarti harusnya positif ya. Maaf, negatif ya. Jadi, halo, tes, kedengaran nggak? Oke, jadi untuk sinus, fungsi sinusnya itu harusnya terbalik ya yang ini. Jadi ini seharusnya ini adalah, kalau dia itu dari positif ke negatif, ya, jadi arahnya ke kiri, ya itu adalah Kx kurangi omega T ya. Gitu. Betul nggak? Halo, komentar. Nah, komentar nggak? Jadi ini terbalik ya. Kx kurang omega T. Sebentar, apa saya terbalik ya? Sebentar. Dari, oh maaf, berarti saya yang terbalik, mohon maaf. Saya yang terbalik. Jadi kalau misalkan ini, misalkan yang paling mudah nanti gini. Ini sin theta kan bentuknya begini. Ya, jadi kalau sin theta ditambah pi per 2. Jadi kalau pada ini 0 itu berarti, kalau pada theta 0 itu berarti dia 1 kan nilainya. Kalau pada pi per 2 dia 1 berarti dia begini. Jadi kalau dia itu plus, itu merambat dari kanan ke kiri ya, dia ke kiri. Jadi kalau dia itu minus, itu berarti ke kanan. Oke, ini betul. Sorry, jadi saya salah. Betul. Jadi ini, sorry. Jadi yang ini adalah positif ya. Ada yang komentar, saya bisa dari. Jadi ini betul, sinus Kx plus omega T. Ya. Apa namanya? Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jangan lupa, karena A-nya itu satuannya meter, itu ditulis ya, 3,6 kali 10 min 2 meter. 3 kali 10 min 2 meter gitu. Terus ada fungsi sinusnya. Oke. Jadi saya koreksi yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu jadi harusnya ini ya biasanya kalau saya tulis itu adalah Kx kurang omega T. Jadi koreksinya itu cuma ini aja. Diganti Kx kurang omega T. Udah gitu aja bawahnya. Jadi ini kalau dituliskan seperti ini dia beda apa namanya? Beda namanya fasenya pi gitu ya. Kalau ditulis seperti ini. Jadi yang benar itu adalah Kx kurang omega T. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan, mohon maaf tadi saya ada kesalahan di sini. Jadi koreksinya ini benar, tapi ini Kx kurang omega T ya, bukan sebaliknya, omega T kurang Kx. Ya emang bergantung ini sih konvensi betul, tapi konvensi yang kita ambil itu adalah Kx kurang omega T. Oke, ada pertanyaan atau komentar? Tidak ada, oke. Nomor 3. Seorang pemburu berdiri di tanah di antara dua tebing vertikal yang berhadapan satu dengan lain. Dia lebih dekat ke satu tebing daripada yang lain. Dia menembakkan pistol dan beberapa saat dia mendengar 3 gema ya. Ini seperti beats ya. Gema kedua tiba 1,6 detik setelah gema pertama dan gema ketiga 1,1 detik setelah gema kedua. Asumsikan kecepatan rambat bunyi itu adalah 343 meter per sekon dan tidak ada pantulan tanah. Berapakah jarak antar tebing? Jadi kita udah pernah bahas ini ya waktu pas di contoh soal. Jadi delta T-nya itu dibagi itu adalah misalkan antara gema pertama dan gema kedua. Ini T2 dikurangi T1 itu adalah sama dengan 2 per Vx, X2 kurang X1. Kenapa dia itu ada 2? Karena dia kan suara itu apa namanya dia menuju ke tebing terus dipantulkan. Oke, jadi ada 2 kali di sana. Oke. Nah, gema ketiga itu tiba dalam T3 setelah gema kedua. Itu berasal dari gema kedua yang dipantulkan di tebing lebih dekat. Jadi T3 di sini itu sama dengan 2 kali
X1 per Vs, atau yang diselesaikan yaitu X1 sama dengan Vs T3 per 2. Oke, jadi kalau saya substitusikan ke persamaan awal, itu didapatkan bahwa X2 itu adalah sama dengan Vs dibagi 2 kali delta T plus T3. Jadi Anda tinggal masukkan data-datanya. Ya, jadi Vs itu adalah 343 meter per sekon. Kemudian G ketiga itu datangnya sebentar. Oh, sorry, ini untuk yang X1 ya, betul. X1 T3-nya kan 1,1 ya. Jadi X1 itu jaraknya 190 meter. Itu untuk yang X1. Kalau untuk yang X2 itu berarti tinggal ditambahkan aja itu yang 1,6 detik ya. Yang itu jadi didapatkan ini adalah 460 meter. Jadi jarak antar tebing itu sebesar X1 plus X2 itu adalah sekitar 650 meter. Sampai sini dulu lah pertanyaan, nggak atau komentar? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, sparing lasanya sedang dipanaskan dalam oven microwave. Luas lasanya yang terkena microwave adalah 2,2 kali 10⁻² meter persegi. Massa lasanya itu adalah 0,35 kg dan kapasitas kalor jenisnya adalah 3.200 Joule per kilogram per derajat Celcius. Suhu naik sebesar 70 derajat Celcius dalam 8 menit. Berapa intensitas gelombang microwave di dalam oven? Ya, ini jadi intensitas itu adalah P dibagi A ya. P itu adalah daya per luas ya, per luas. Jadi biasanya nanti di situ ada luas microwave-nya. Sebentar, nah ini luas microwave itu adalah 2,2 kali 10⁻². Dan sebenarnya P di situ adalah energi dibagi waktu. Jadi ya ini terkait dengan ini bahwa Q itu adalah sama dengan MC kali delta T ya. Delta T besar maksudnya ini adalah beda suhu. Gitu. Jadi suhu naik sekitar 72 derajat dalam 8 menit. Jadi Anda tinggal masukkan saja delta T-nya itu adalah 70 derajat Celcius. Sehingga ini didapatkan intensitas gelombang microwave dalam oven itu adalah sekitar, kalau dimasukkan ke rumusnya itu 7,6 kali 10⁻³ watt per meter persegi. Ada pertanyaan? Pertanyaan di sini? Tidak ada? Oke. Kita istirahat bentar ya. Nomor 4 udah ya, kita ke nomor 5. Jadi pada sebuah atrium penonton yang dekat dengan lintasan balap motor dapat mendengar suara yang dipancarkan oleh motor yang bergerak dengan frekuensi 0,86 kali lebih kecil dari frekuensi yang dipancarkan motor tersebut saat diam. Kecepatan rambat 343 meter per sekon. Berapa kecepatan motor tersebut gitu ya. Jadi ini sifatnya nih apa? Kalau motornya ini nih berarti sifatnya apa? Menjauh atau mendekat? Halo, halo. Tes. Menjauhi bukan, Pak? Ya, menjauhi ya. Karena frekuensinya 0,86 lebih kecil. Jadi kalau itu lebih kecil berarti dia VS-nya kecepatan motornya menjauhi penonton. Sebentar. Oke, sebentar ya. Ada. Oke. Ya. Jadi dia sifatnya menjauh ya karena ini dibaca 0,86 lebih kecil daripada frekuensi motor dipancarkan pada saat diam. Jadi dia sifatnya menjauh. Jadi Anda tinggal pakai rumus
yang menjauh saja gitu ya. Jadi didapatkan kecepatan motornya itu adalah 56 meter per sekon. Ini kira-kira 56 meter per sekon ini berapa kilometer per jam? Ya, tinggal ini aja. Ini berarti 56 meter, sebentar, kali 3.600 dibagi 1000 ya, kilometer per jam. Ya berarti sekitar 3,6 kali 56 itu berapa? Ya sekitar 200-an lah ya, ini cukup tinggi. 200-an kilometer per jam. Ya. 200 km per jam itu udah ditilang sekarang di jalan tol ya. Jadi maksimal 100 km per jam. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Yang keenam, dua truk bergerak dengan laju yang sama pada jalan yang sama, tetapi pada jalur yang berlawanan. Oke, lajunya sama, pada jalan yang sama, arahnya berlawanan. Awalnya mereka berjauhan dan saling mendekati. Seorang pengemudi menggunakan klakson dengan frekuensi 1,14 kali frekuensi yang dia dengar ketika truk tidak bergerak. Ya, ini berarti dia saling mendekati kan ya. Jadi Anda tinggal pakai aja rumus rumus efek Doppler tapi pada sumber yang bergerak mendekati gitu ya. Mendekati. Jadi ini didapatkan seperti ini. Ya, jadi didapatkan kecepatan truknya itu adalah sekitar 22 meter per sekon. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan? Saya harus ke belakang sebentar. Oke, jadi nomor 6 sudah ya. Kemudian nomor 7. Misalkan rapat massa linear senar A pada biola itu adalah 7,8 kali 10⁴ kg per meter. Sebuah gelombang pada senar memiliki frekuensi 440 Hz dan panjang gelombang 65 cm. Berapa tegangan pada senar tersebut? Ya, ini jadi kita menghitung yang ada kecepatan rambatnya ya. Kecepatan rambatnya itu kan akar dari F per L ya, F per mu ya, mu itu adalah M dibagi L ya. Jadi kita udah tahu bahwa F di sini itu adalah jadi maka kalau diinikan tegangan tali itu adalah mv kuadrat per L ya, jadi rumus itu. Jadi di mana V di sini itu adalah F kali lambda ya, F-nya itu didapatkan 440 Hz ya. Panjang gelombangnya 65 cm. Jadi ini pada ini yang rendah ya, apa istilahnya? Frekuensi resonansi yang rendah. Ya, jadi itu didapatkan 65 cm sama dengan panjang senarnya, panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya 65, maaf, ini panjang gelombangnya 65 cm. Jadi tinggal masukkan tegangan senarnya itu ada sekitar 64 Newton. Oke, ini tinggal masukin rumus saja ya. Oke, nomor 8. Ketika berkendara, Anda mendengar suatu suara dari sumber yang tidak bergerak. Suara yang Anda dengar adalah 1% lebih rendah dari yang dipancarkan. Sebentar. Ketika Anda mendengar suatu dari sumber yang tidak bergerak, suara yang Anda dengar 1% lebih rendah dari frekuensi yang dipancarkan. Oh, jadi dia kecepatannya itu 1% lebih rendah dari frekuensi yang dipancarkan. Berarti dia bergerak menjauhi ya. Bergerak menjauhi 1% lebih rendah soalnya kan. Kalau lebih tinggi berarti dia mendekati, gitu aja. Jadi kuncinya itu. Jadi Anda menggunakan
sumbernya diam, observernya atau pengamatnya itu dia bergerak menjauhi. Jadi langsung pakai rumus itu. Jadi itu didapatkan kecepatan kitanya itu ada sekitar 3,4 meter per sekon. Oke, ini tinggal dimasukkan rumus saja. Ya, jadi 1% lebih rendah itu berarti ya 0,09 dari frekuensi sumber. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Yang nomor 9. Seberkas cahaya keluar dari lembar polarisator dengan intensitas rata-rata 0,764 watt per meter persegi. Cahaya tersebut berasal dari cahaya terpolarisasi horizontal yang masuk ke lembar polarisator tersebut dengan intensitas rata-rata 0,883 watt per meter persegi. Tentukan sudut yang dibuat oleh sumbu transmisi dari lembaran polarisasi dengan arah horizontal. Nah, ini jadi Anda tinggal masukkan rumus saja hukum halus ya. Sudut yang dibuat ini dari terpolarisasi dari arah horizontal. Jadi ini adalah penyelesaiannya tinggal pakai hukum halus ya, di mana S0 itu adalah S0 yang awal ya sebelum masuk ke polarisator, tapi dia sudah terpolarisasi gitu ya. Jadi didapatkan S-nya itu adalah yang keluar dari polarisator itu 0,764, sedangkan yang intensitas awalnya dia masih sudah terpolarisasi itu 0,083. Jadi ini didapatkan sudut tetanya itu adalah sekitar 21,5 derajat. Oke, itu nomor 9. Harusnya udah bisa ya. Oke, nomor 10. Pada sebuah percobaan seberkas cahaya tidak terpolarisasi memasuki polarisator. Kemudian ia memasuki sebuah celah analisator yang memiliki sudut 60 derajat, sudut theta 60 derajat cahaya dari analisator. Kemudian diukur oleh fotosel. Pada percobaan kedua, sebuah cahaya terpolarisasi searah dengan sumbu polarisator memasuki polarisator dan kemudian memasuki celah analisator. Berapa derajat sudut tambah yang harus diputar pada analisator sehingga cahaya yang jatuh pada fotosel memiliki intensitas yang sama seperti percobaan satu. Jelaskan apakah theta itu bertambah atau berkurang. Oke, ini jadi kalau kita lihat ya pada eksperimen 1, intensitas cahaya pada analyzer itu diberikan adalah S0 sama dengan setengah dari S prime. Jadi berdasarkan nilai dari hukum halus ya. Jadi sebentar. Berdasarkan hukum halus, intensitas S1 bar dari cahaya fotosel, ya, ini pakai hukum halus saja. Jadi, oh ya, jadi ketika dia memasuki polarisator, ya jadi yang dari tak terpolarisasi, ya intensitas sudutnya itu, intensitas itu menjadi setengah dari intensitas awal ya. Jadi oke, jadi intensitas awal itu adalah yang tidak terpolarisasi itu adalah setengah dari S prime. Ya, kemudian dia masuk ke analisator ya dengan sudut tetanya itu 60 derajat. Jadi S barnya ini adalah setengah dari S prime cos kuadrat 60. Oke, nah kemudian pada percobaan kedua, cahaya terpolarisasi sepanjang sumbu polarizer sehingga semua cahaya yang ditransmisi ke polarizer tadi, intensitasnya yang datang itu menjadi sama dengan yang datang pada percobaan pertama. Jadi S0-nya itu sama dengan S prime.
Jadi kalau kita berdasarkan hukum halus, ya, S2 di sini itu adalah sama dengan S0 cos kuadrat theta, ini adalah S prime cos kuadrat theta. Jadi kondisinya itu adalah S1 itu sama dengan S2. Ini yang S1 itu adalah yang ini, yang atas gitu ya. Sehingga nanti ini didapatkan kalau S1 itu sama dengan S2, itu berarti tinggal Anda samakan aja rumus ini. Jadi S bar prime cos kuadrat theta cos 60 sama dengan S prime cos kuadrat theta. Oke, jadi Anda bisa dapatkan itu adalah cos theta itu adalah sama dengan akar dari setengah cos 60 ya. Cos 60 itu berapa? Cos 60 itu rasanya setengah ya. Cos 60 itu setengah ya, betul. Cos 60 itu setengah, berarti ini adalah 1/2 akar 2 ya. 1/2 akar 2. Dan ini didapatkan sudutnya sekitar 69,3 derajat. Oke, jadi dari hasil di atas itu diperoleh ya ternyata harus ada penambahan sudut ya sekitar 9,3 derajat. Jadi itu dari hasilnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya berarti tinggal saya absen. Oke. Sebentar, saya stop dulu. Oh,